Assalamualaikum, hai anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Bu Sefti. Hari ini kita akan belajar tema 5, ya, subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, tema 5 ini kita akan mempelajari tentang cuaca, ya. Nah, subtema 1 keadaan cuaca. Ayo kita baca sama-sama, Nak, ya. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh perakiraan cuaca Indonesia di tayangan televisi. Ayo membaca. Kita baca sama-sama ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, di sini Bu Sefti punya 5 gambar. Nah, ya, ini petunjuknya. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, masih ingat tidak 4 macam cuaca yang tadi kita baca sama-sama? Ada apa saja? Ayo coba kita ingat-ingat. Iya, ada cuaca berawan, ada cuaca mendung, ada cuaca cerah, dan ada cuaca hujan. Nah, gambar yang pertama kira-kira termasuk cuaca apa ya? Langit berwarna abu-abu, kemudian gelap. Iya, nanti kalian bisa tuliskan di bukunya ini termasuk cuaca mendung. Kemudian gambar yang kedua. Matahari bersinar cerah, berarti cuaca cerah. Gambar yang ketiga. Nah, ini memakai payung, kemudian terlihat titik-titik air. Berarti termasuk cuaca hujan. Nah, kalau gambar keempat, terlihat matahari yang terbit, Nak, ya. Terang, berarti termasuk cuaca cerah, ya. Nah, yang terakhir, gambar kelima. Tidak ada matahari yang cerah. Kemudian ada awan-awan, berarti termasuk cuaca berawan, ya. Kita sekarang ayo menulis. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Nah, selain 4 cuaca, di sini ada tambahannya. Malam hari cerah ditandai dengan terlihatnya bulan dan bintang, ya. Kemudian ini simbol hujan. Simbol mendung, ini simbol cerah, dan ini simbol berawan. Nah, ini tugas kalian. Perhatikan ya. Amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel
di bawah ini gunakan simbol cuaca. Nah, ini ya, kalian bisa mengerjakan di rumah, mengamati bersama orang tua. Jadi selama mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 2 kali mengamatinya. Pada saat siang kadang-kadang berbeda dengan cuaca malam karena memang cuaca bersifat berubah-ubah. Nah, di bawahnya nanti setelah kalian isi selama 5 hari ini, kalian bisa menjawab pertanyaan. Cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Ayo berlatih. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, sekarang kalian perhatikan nak ya. Mari kita mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Perhatikan ya, jadi kue A. Nah, penjelasan untuk kue A. 1 dibagi 2 bagian yang sama. Ibu ulangi, 1 kue dibagi 2 bagian yang sama. Kemudian nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Kemudian 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Ini perhatikan nak ya. Jadi 1 yang di bagian atas kita namakan pembilang. 2 yang bagian di bawah disebut penyebut. 1 pembilang, 2 penyebut. Pembilang dan penyebut tidak harus 1/2, bisa angka yang lain ya. Sekarang perhatikan kue yang B. Nah, ini kalau kita perhatikan ada 4 bagian nak ya. Jadi 1 kue dipotong menjadi 4. Kemudian ada 1 bagian yang diarsir. Kita lihat penjelasannya. 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini nak ya. Kita baca 1/4 atau 1/4. Nah, 1 disebut pembilang, yang di atas disebut pembilang, kemudian 4 disebut penyebut, yang di bagian bawah disebut penyebut. Jadi kalau kue A, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Kalau kue B, pembilangnya 1, penyebutnya 4. Ya, jadi kita lanjutkan. Nah, sekarang ada contoh. Kalian perhatikan baik-baik nak ya. Nah, Ibu akan memberi contoh. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, kita lihat nak ya, pizza yang utuh dia berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada berapa bagian yang hilang di sini yang sudah dimakan Udin? Iya, ada 1. 1 kita tulis sebagai pembilang di atas.
Kemudian yang di bawah adalah penyebut. Bukan tulis 3 ya, tetapi keseluruhannya, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi bagian yang sudah dimakan Udin adalah 1/4. Nanti kalian bisa tuliskan di bukunya ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, di sini ada apel. Kemudian ada 3 orang, ada Siti, Lani, dan Dayu. Berapa bagian ya agar semuanya dapat sama? Berarti 1 bagian untuk 1 orang. Berarti cara kita menulisnya, pembilangnya 1, kemudian penyebutnya berapa? Iya, penyebutnya 3. Jadi keseluruhannya itu adalah penyebut. Berarti bagian 1 orang mendapatkan 1/3 bagian atau 1/3 apel. Nah ya, mudah kan? Kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh pasti mudah. Kalau masih bingung, tidak apa-apa. Bingung artinya kita berpikir ya. Kita perhatikan lagi, mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Bu Sefti lanjutkan ya. Nah, nomor 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Nah, perhatikan. Ibu menyediakan 1 roti, dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian? Ya, 1, pembilangnya 1 per berapa semuanya? Iya, 4. Berarti 1/4 bagian. Nomor 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Nah, ini ada 1 buah jeruk, kemudian ada Beni dan Edo. Berarti dibagi 2. Penyebutnya, pembilangnya kita tulis 1, kemudian penyebutnya berapa? Keseluruhannya iya 2, jadi 1/2. Nih, ini ada nomor 5. Kemudian nomor 6-nya tidak ada nak ya, langsung 7. Nah, ini tinggal 2 soal lagi. Perhatikan ya. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kue kah yang didapatkan setiap teman? Berarti pembilangnya 1, penyebutnya 4. 1/4 bagian. Sama tadi seperti roti ya. Terakhir, Siti berulang tahun. Dia ingin membagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Berarti 1 orang memakan 1 per berapa semuanya? Iya, 8. 1/8. Nah ya, bagaimana? Mudah dan menyenangkan kan? Matematika itu tidak sulit kalau kita semangat dan senang untuk berhitung ya. Jadi kalau awal belajar harus semangat. Kalau kita semangat, kita lebih mudah memahami pelajaran ya.
Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bernyanyi. Di sini Bu Sefti ada lagu Ambilkan Bulan, Bu. Ya, nah kalian bisa menyanyikan bersama orang tua di rumah ya. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan, Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Nah, ini lagunya nak ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Tidak apa itu. Baret. Don. Kandung.